Orang itu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang mundur 1 kilometer, dan menabrak gedung tinggi di istana klan Wan. Sebuah ledakan keras terdengar dan kelangsungan hidupnya tidak diketahui. Perkembangan ini mengejutkan 6 orang yang tersisa, membuat mereka takut. Mereka memandang Xiao Chen yang seperti dewa kematian dan tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan. Xiao Chen tersenyum lembut dan menjauh dari tempatnya. Dia dengan cepat menyerang 6 orang yang tersisa. Saat dia menyerang, cahaya pedangnya memancarkan cahaya terang, tidak menunjukkan belas kasihan. Wan Baolou menyaksikan 8 dewa penjaga agung dikalahkan. Kepanikan akhirnya muncul di ekspresinya yang sebelumnya tenang. 8 dewa penjaga agung telah terkenal selama beberapa dekade, ketenaran mereka menyebar luas. Mereka telah menembus banyak musuh klan Wan. Tanpa diduga, mereka jatuh ke tangan bocah nakal. Wan San segera memerintahkan orang-orang untuk membawa Feng Feixue ke belakang. Dia berseru kepada Wan Baolou, "Ayah, apa yang harus kami lakukan? Mari kita panggil nenek moyang, Xiao Chen ini terlalu kuat." Ekspresi Wan Baolou berubah serius. Dia berkata, dia sekarang adalah pembawa keberuntungan di alam kubah langit, para marsial sage tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sima Hong di sana adalah contoh utama. Akan ada dampak buruknya. Pergi dan sampaikan perintahku. Panggil semua pakar Martial King dan Martial Saint di kota. Kami akan menggunakan banyak semut untuk menjatuhkan gajah ini. Bahkan jika aku jatuh bersamanya, aku akan memastikan dia jatuh. Ketika Wan Fang melihat Wan San bergegas pergi dengan cemas, kemarahan muncul di matanya. Dia dengan lembut mengetuk meja 2 kali dan berkata dengan tenang, "Paman sepupu, apakah kamu meremehkan kekuatanku? Mengapa perlu memanggil sekelompok besar sampah?" Catatan TL, Paman Sepupu, seperti yang disebutkan dalam catatan sebelumnya, orang Cina cukup rincin dalam hal alamat untuk anggota keluarga. Dalam hal ini, sepupu Paman mengacu pada sepupu laki-laki yang lebih muda dari ayah. Wan Baolou tidak menyangka Wan Feng bersedia mengambil tindakan untuknya. Dia bersukacita dan segera berkata, "Tidak, tidak. Tentu saja tidak. Mengingat status keponakan terhormat, aku khawatir akan menyulitkanmu untuk bertindak melawan seorang jenius naga sejati tingkat raja." Wan Feng mendengus dingin. Seorang jenius naga sejati tingkat raja. Haha, setelah dia kalah dariku, dia tidak lagi menjadi dirimu sendiri. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa menghentikanku menelan klan Feng. Saya tidak akan duduk diam dan melihat orang lain menghalangi kekayaan saya. Sementara orang-orang klan Wan berbincang, Xiao Chen, yang telah menyalakan intisarinya, selesai berurusan dengan 6 sisa dari 8 dewa penjaga agung. Kemudian, dia menyarungkan pedangnya dan berhenti membakar intisarinya. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiao Chen mengeluarkan setengah dari 99 tetes intisarinya. Tingkat konsumsinya sangat buruk. Siu, Wan Feng tersenyum sinis. Dia memanfaatkan momen Xiao Chen memadamkan intisari yang terbakar untuk berdiri dengan cepat dan menyerang dengan kecepatan kilat. Angin dingin menderu-deru saat seberkas cahaya dingin melintas, bertahan di udara untuk waktu yang lama. Wan Feng tiba di hadapan Xiao Chen dengan kecepatan luar biasa. Wan Feng mengirimkan serangan telapak tangan. Energi yin berkumpul di telapak tangannya, menyebabkan orang lain merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saat Xiao Chen menyelesaikan pertarungannya dan mundur, Wan Feng melancarkan serangan diam-diam secara tiba-tiba. Tindakan seperti itu sangat tercela. Beberapa tamu merasa jijik. Meskipun Xiao Chen mengira Wan Feng akan menyerang, dia tidak mengira dia akan begitu hina. Utusan penyambutan dari Istana Dewa Bela Diri melakukan serangan diam-diam, mengabaikan statusnya dan memasuki medan pertempuran tanpa mengumumkan dirinya sendiri. Serangan ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, sehingga Xiao Chen tidak dapat menarik pedangnya tepat waktu. Dia dengan erat mengepalkan tangan kanannya dan menggabungkan intisari dan vital ki-nya. Kemudian, dia mengedarkan energinya untuk Dragon Claw Fist, mengeksekusi Berserk Dragon. Bang! Telapak tangan dan tinju saling beradu, menghasilkan ledakan keras. Gelombang kejut melonjak. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gelombang kejut. Sesosok putih terbang mundur di tengah gelombang kejut. Orang ini adalah Xiao Chen. Karena serangan itu membuatnya lengah, dia menderita kerugian dalam bentrokan kekuatan. Namun, Wan Feng, yang berdiri diam di tengah gelombang kejut, bukannya tanpa cedera. 3 bekas cakar samar muncul di wajahnya, hasil karya Xiao Chen. Sebelum Xiao Chen mundur, dia tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi cakar sementara lawannya belum siap. Jelas, Wan Feng tidak menyangka dia akan mendapat kesempatan melakukan serangan balik dalam keadaan seperti itu. Puci, setelah Xiao Chen mendarat, dia tidak dengan paksa menekan lukanya. Sebaliknya, dia langsung memuntahkan seteguk darah keruh dan langsung merasa lebih baik. Karena Xiao Chen mengenakan harta karun rahasia tingkat tinggi yang defensif, luka-lukanya tidak separah kelihatannya, meskipun serangan telapak tangannya sulit untuk ditanggung. Frost hanya menutupi lengan kanannya, membuatnya kaku dan tidak dapat digunakan untuk sementara. Intisari Wan Feng tampak sangat aneh.
Sebagai utusan penyambutan, dia tiba-tiba melakukan serangan diam-diam. Ini terlalu banyak. Melihat Xiao Chen terluka, Yue Chenxi berjuang melepaskan diri dari lelaki tua yang mencoba menghentikannya dan segera terbang. Kemudian, dia mengirimkan pukulan ke Wan Feng. Yue Chenxi pada awalnya tidak memiliki temperamen yang baik. Dia sudah lama menganggap Wan Feng merusak pemandangan. Pada saat ini, melihat bahwa Wan Feng cukup tercela untuk melakukan serangan diam-diam, dia mengabaikan konsekuensinya dan menyerang. Matahari terbit bersinar di belakang Yue Chenxi saat sinar cahaya meledak dari tinjunya dan berubah menjadi angin tinju ganas yang terbang ke arah Wan Feng. Wan Feng tersenyum tidak setuju dan berkata, "Apa yang diketahui gadis bodoh sepertimu? Tidak ada sesuatu pun dalam perang yang terlalu menipu. Pemenang tidak perlu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya." Enyahlah. Sosok Wan Feng bersinar. Meskipun dia sepertinya tidak melakukan apapun, cahaya tak terbatas itu segera membeku dan pecah menjadi pecahan es, yang kemudian jatuh dari langit, tampak sangat aneh. Tanpa diduga, cahaya membeku. Yue Chenxi belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Tertegun, dia gagal bereaksi sampai Wan Feng menyerangnya. "Kamu meributkan hal apapun. Mengapa Anda melamun di tengah perkelahian? Kembalilah, semut dari alam bawah." Wan Feng mengirimkan serangan telapak tangan ke tangan Yue Chenxi sambil tertawa keras. Energi dingin meledak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan tergelincir sangat jauh saat mendarat. Tetua Sekte Langit Tertinggi segera menjadi marah. Dia bangkit dan berkata, "Wan Feng, seranganmu berlebihan." Wan Feng memandang lelaki tua itu, dan ekspresi ketidaksenangan muncul di matanya. Dia tersenyum musim dingin dan berkata, "Dia hanya memintanya. Apa hubungannya dengan saya? Berhentilah mencoba berpura-pura senioritas di depanku. Jika Anda seorang tetua dari sekte utama Sekte Langit Tertinggi, saya mungkin akan memberi Anda sedikit wajah. Sayangnya, kamu tidak." Orang tua itu menunjuk ke arahnya, berkata dengan marah, "Jangan memaksakan diri terlalu jauh." Sekarang, dia menjadi sangat marah. Ekspresi Wan Feng berubah saat dia segera menyerang. Dia berkata dengan dingin, masih mencoba untuk mengudara. Bang, 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 Wan Feng mengirimkan 3 serangan telapak tangan dan mengirim sesepuh Sekte Langit Tertinggi terbang. Orang tua itu memuntahkan 3 suap darah dan jatuh ke tanah, tidak dapat bangun lagi. Aura ganas menyebar. Wan Feng tampak sangat kejam. Orang-orang merasakan ketakutan di hati mereka hanya dengan satu tatapan. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wan Feng mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang dari alam bawah ini. Kemudian, Wan Feng dengan cepat menuju Xiao Chen, yang lengannya masih membeku. Akhirnya, Feng Tianming bereaksi. Dia berkata, "Bahkan jika kita tidak bisa menghentikannya, kita tidak bisa membiarkan dia memiliki kesempatan ini untuk mengalahkan Xiao Chen saat dia dalam kondisi kritis." Siu, Feng Tianming memimpin keempat pengawalnya ke depan, langsung menyalakan intisarinya. Kelimanya tidak menahan diri sama sekali saat mereka menyerang Wan Feng. Mereka tidak berusaha untuk mengalahkan Wan Feng, hanya untuk memberi Xiao Chen cukup waktu untuk pulih, untuk menunda segalanya lebih lama. Wan Feng tertawa keras, tidak mengurangi kecepatannya sama sekali. Bintik-bintik cahaya putih muncul di telapak tangannya, mengubahnya menjadi terang dan halus seolah transparan. Tidak ada tampilan cahaya terang atau fluktuasi intisari yang mengerikan. Wan Feng mengirimkan serangan telapak tangan dan membekukan semua intisari yang diluncurkan oleh penjaga di depan. Setelah Wan Feng menyerang ke depan, intisari yang membeku hancur menjadi pecahan es. Adegan menyedihkan kejatuhan Yue Chenxi terulang kembali. Bang! Penjaga ini memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa membubarkan ki dingin di dalam dirinya, dia berubah menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Kak bisa! Patung es itu pecah. Tubuh yang terbuat dari daging dan darah pecah berkeping-keping bersama es, pemandangan yang terlalu tragis untuk disaksikan. Satu serangan dari Wan Feng bahkan tidak meninggalkan puncak bonafide Raja Bela Diri kelas rendah dengan mayat utuh. Para tamu di sekitarnya adalah pahlawan lokal, tokoh besar dalam sekte mereka, pemuda berbakat, petinggi peringkat naga sejati. Ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan ini, hati mereka menjadi dingin, dan mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Bang, 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 sosok Wan Feng melintas, dan dia mengirimkan 3 serangan telapak tangan. Salju melayang di udara ketika 3 patung es lainnya jatuh dan hancur berkeping-keping. Dia kejam dan kejam. Pemandangan 4 orang yang telah mengikutinya selama beberapa dekade sekarat seperti itu membuat mata Feng Tianming menjadi merah karena marah. Kemudian, dia menyalakan semua intisarinya. Bunga teratai berwarna merah menyala mekar di bawah kaki Feng Tianming. Auranya segera melonjak hingga mencapai puncak Raja Bela Diri kelas superior. Saat dia mengirimkan serangan telapak tangan, ia membawa gelombang panas yang tak terbatas saat diluncurkan ke depan. Wan Feng mengungkapkan rasa jijik di wajahnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Intisarimu tidak cukup padat. Tidak peduli berapa banyak dari Anda yang datang,
itu akan sia-sia. Enyahlah. Dibandingkan dengan Feng Tianming, aura Wan Feng tidak bocor. Hanya setitik cahaya dingin yang muncul di telapak tangan kanannya, tidak membocorkan intisari sama sekali. Bang! Setelah bentrok langsung dengan serangan kekuatan penuh Feng Tianming, Wan Feng hanya mundur 3 langkah di udara dan sedikit terengah-engah. Feng Tianming terbang mundur seperti meteor. Saat mendarat, dia tidak bisa bangun lagi, jelas terluka parah. Wan Feng membersihkan dirinya dan tersenyum tipis. Kamu cukup kuat. Anda tidak mati setelah menerima serangan telapak tangan dari saya. Namun, semut tetaplah semut. Bagiku, Raja Bela Diri dari alam bawah bahkan tidak berharga. Ketika Wan Baolou mendengar ini, wajahnya berkedut. Awalnya, dia merayakannya dengan gembira di dalam hati saat dia menyaksikan Wan Feng mengalahkan semua orang dan menunjukkan kekuatannya. Namun, Wan Feng mengatakan bahwa Raja Bela Diri di alam bawah bahkan tidak bernilai sepeser pun. Wan Baolou juga seorang Raja Bela Diri, yang berarti hal ini juga berlaku padanya. 10 peringkat teratas dari peringkat naga sejati segera mengungkapkan ekspresi ketidaksenangan. Mereka memandang Wan Feng dengan marah, kata-katanya terlalu menyinggung. Melihat ekspresi orang-orang itu, Wan Feng tertawa, kamu tidak setuju denganku. Tunggu sampai Anda pergi ke alam Kunlun dan Anda akan tahu di mana Anda berdiri, kamu akan tahu kenapa aku meremehkan kalian semua. Jangan mengira aku hanya sesumbar. Apa yang kamu sebut peringkat naga sejati hanyalah lelucon bagiku. Anda akan sangat beruntung jika 2 atau 3 dari Anda berhasil mencapai alam Kunlun. Brengsek, kalau begitu, aku, Baiki, akan mencicipi teknik indahmu. Baiki merasa marah. Dia juga punya harga diri. Setelah Wan Feng meremehkan, ditambah fakta bahwa Baiki masih muda dan gegabah, tentu saja dia tidak bisa menahan amarahnya. Teknik pedang 4 musim, siklus musim. Baiki terbang ke udara. Cahaya pedangnya berkedip-kedip saat dia melakukan gerakan paling kuat dari teknik pedang 4 musim. Saya, Gong Yangyu, ingin mencicipi teknik indah Anda juga. Tunjukkan padaku kekuatan utusan penyambutan itu. Saya, Liu Xiaoyun, akan mencobanya juga. Namong Ziwei juga akan mencicipi teknik indahmu. Siu, siu, siu. 7 sosok melonjak ke langit. Orang-orang berperingkat tinggi di peringkat naga sejati ini terbang pada saat yang sama, menyerbu menuju Wan Feng. Secara terbuka menghina, Wan Feng mencibir dengan dingin dan berkata, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, itu tidak akan berguna. Sebelum kamu pergi ke alam Kunlun, pertama-tama aku akan mengalahkan harga dirimu yang tidak berharga. Tiba-tiba, Wan Feng mengeluarkan aura yang selama ini dia tarik. Aura yang kuat dan dingin segera menyebar. Ki dingin itu menembus tulang, membuatnya sulit untuk ditanggung. Sua, 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 berbagai serangan kuat melayang. Di bawah pengaruh ki dingin ini, mereka berubah menjadi es dan menciptakan lubang yang dalam di bawahnya. Ekspresi ketujuh orang itu berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Intisari mereka bahkan tidak bisa mendekati Wan Feng, gagal menunjukkan kekuatan gerakan mereka. Setelah kamu pergi ke alam Kunlun, ingatlah untuk selalu menjaga ekormu terselip di antara kedua kakimu. Tidak semua orang baik hati seperti saya. Sekarang enyahlah, semut. Catatan TL, jaga agar ekormu tetap terselip di antara kedua kakimu, ini berarti menjaga harga diri mereka tetap rendah, merendahkan diri mereka sendiri. Bang, 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 sosok Wan Feng melintas, dan dia mengirimkan serangan telapak tangan ke ketujuh orang itu, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang kembali. Dampaknya mengguncang organ dalam mereka, membuat mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sungguh intisari yang kuat, kepadatannya beberapa kali lebih besar dari kepadatan saya. Apakah dia benar-benar seorang raja bela diri kelas rendah? Baiki, yang jatuh ke tanah, berseru tidak percaya. Gong Yangyu berkata dengan kesal, selain itu, intisarinya jauh lebih murni daripada milikku. Jika dia tidak mengolah teknik budidaya peringkat surga, dia pasti telah memakan semacam harta karun alam. Keadaan esnya juga sangat aneh. Bahkan gabungan seluruh negara bagian kita tidak dapat dibandingkan dengan negara bagiannya. Terguncang dalam hati mereka, ketujuh orang itu menatap Wan Feng, yang berdiri dengan bangga di udara, menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Mereka tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di saat yang sama semua ini terjadi, semua ahli peringkat martial Sein ke atas di kota klan Wan yang luas dipanggil bersama. Mereka dengan cepat bergegas menuju istana klan Wan dari segala arah. Setidaknya 500 orang datang dari 8 penjuru. Jika digabungkan, setidaknya akan ada 4.000 orang. Dengan begitu banyak ahli, tentunya mereka bisa menekan puncak martial monark jika mereka berhasil mengelilinginya dan meluncurkan hujan serangan dalam kombinasi. Cepat, cepat, cepat. Kepala klan mengirimkan perintah. Istana klan Wan sedang diserang. Orang-orang ini dengan cepat bergegas ke jalanan. Suasana yang tidak bersahabat membuat para pengamat sangat penasaran. Bukankah ini pernikahan tuan muda klan Wan?
Mungkinkah seseorang berani menimbulkan masalah? Siapa tahu, intisari berfluktuasi sangat intens di istana klan Wan sebelumnya. Saya pikir pertempuran besar sedang terjadi di sana. Seorang pria gemuk sedang duduk di dekat jendela sebuah restoran di sepanjang jalan. Saat si gendut ini menyaksikan para penjaga klan Wan bergegas ke sana kemari, dia terkekeh. Membersihkan kentang goreng kecil, tuan gendut ini sangat menyukainya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke alun-alun istana klan Wan, Xiao Chen memasang ekspresi muram saat dia melihat tangan kanannya yang membeku. Separuh lengannya mati rasa, kehilangan sensasi, dia tidak bisa memindahkannya. Untaian ki dingin keluar dari lengannya. Xiao Chen mengedarkan intisarinya dan membentuk bendungan, menghalangi ki dingin ini. Dengan ki dingin yang menyerangnya, intisari Xiao Chen terkuras tanpa henti. Jika dia tidak mengolah mantra ilahi guntur ungu, yang menghasilkan kuantitas dan kualitas intisari yang lebih tinggi, dia akan menjadi patung es juga, hancur setelah dia jatuh. Kekuatan keadaan es Wan Feng telah mencapai ambang batas keinginan. Dia mungkin sudah hampir memahami keinginan es. Jika digabungkan dengan intisarinya yang kuat, dia dapat melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Xiao Chen berpikir dalam hati, namun, itu hanyalah pemahaman awal yang belum sempurna. Dia masih tidak bisa menggunakannya sesuka hatinya. Api sejati yang ungu guntur yang ekstrim dapat menghilangkannya. Untaian api ungu muncul di lengan Xiao Chen. Api ungu membakar ki dingin, mengubahnya menjadi uap yang membubung ke udara. Begitu Xiao Chen menghilangkan ki dingin sepenuhnya, dia bisa menggerakkan lengannya lagi. Dia mengepalkan tinjunya, dan intisarinya mengalir dengan lancar sekali lagi. Xiao Chen melirik Feng Feixue, yang ditarik oleh Wan Baolou ke belakang. Lalu, dia berjalan menuju mereka. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya di jalan yang dia lalui. Wan Feng menyipitkan matanya dan memandang Xiao Chen dengan tatapan dingin. Lalu dia berkata, daripada mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, kamu malah bergegas maju. Kamu benar-benar mengira kamu bukan semut. Angin kencang menderu-deru dan salju turun. Wan Feng berubah menjadi seberkas cahaya putih, membawa aura mengerikan yang tak terbatas saat dia menyerang Xiao Chen. Siu, saat angin sedingin es bertiup, Xiao Chen menghunus pedangnya. Api ungu berkobar di lunar Shadow Sabre yang hitam pekat. Ketika dia mengayunkan lampu pedang, itu membakar ki dingin menjadi uap. Keadaan es Wan Feng, yang sebelumnya selalu sukses, mundur sebelum Xiao Chen. Cahaya pedang Xiao Chen membelahnya, mengirimkan serangan ke arah Wan Feng. Bang! Angin palem dan cahaya pedang berbenturan, menghasilkan ledakan keras. Di tanah, Xiao Chen mundur 7 langkah. Wan Feng, sebaliknya, terjatuh 7 kali di udara sebelum dia perlahan menstabilkan dirinya. Wan Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bergumam, ini adalah nyala api ekstrim yang disebabkan oleh petir yang. Namun, meskipun itu melawan keadaan esku, intisari dan kecepatanku cukup untuk menekannya. Saat sosok Wan Feng melintas, salju turun dari langit. Dia mendorong dari tempatnya dan menyerang Xiao Chen. Kali ini, Wan Feng meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Kemanapun dia lewat, orang lain hanya melihat seberkas cahaya putih, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bang! 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 Saat ini, di tengah salju yang melayang di udara, Wan Feng mengirimkan 50 atau 60 serangan telapak tangan. Angin palem datang seperti longsoran salju di gunung bersalju. Gemuruh bergema di udara tanpa henti. Seluruh alun-alun berguncang karena hembusan angin palem. Saat itu, suara retakan bergema di alun-alun yang dipenuhi bunga dan meja. Adegan pernikahan yang meriah berubah menjadi kekacauan dan kebingungan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membekukan para tamu yang tidak beruntung sehingga menghalanginya. Mereka langsung hancur, mati tanpa mayat yang utuh. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, tapi dia tidak berani gegabah. Kepadatan dan kemurnian intisari lawannya tidak kalah dengan miliknya. Tiba-tiba, gambar Azure Dragon muncul di bawah Xiao Chen. Saat auman naga bergema, sosoknya berkedip dan bergerak kemana-mana. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang Xiao Chen menyambar secepat kilat, bergerak sesuai instingnya. Api ungu yang menyala pada pedang menghancurkan semua angin sedingin es yang mendekat. Dalam waktu yang dibutuhkan hingga percikan api terbang, keduanya segera bertukar ratusan gerakan dalam pertempuran sengit ini. Tidak diketahui teknik gerakan apa yang digunakan Wan Feng, tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas. Saat dia bergerak, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih yang mengelilingi Xiao Chen. Dari kejauhan, sepertinya banyak berkas cahaya menciptakan bola cahaya yang menyelimuti Xiao Chen. Kadang-kadang, ledakan mengerikan datang dari dalam bola cahaya. Bola cahaya itu juga tidak diam di tempatnya. Kadang-kadang, ia bergerak ke atas atau ke bawah, mengejutkan banyak tamu, yang semuanya takut gelombang kejut akan menimpa mereka. Bang! Bola cahaya itu lenyap saat sosok putih terbang keluar dari dalam. Dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia mendarat di tanah, tanah itu retak, retakan panjang memanjang ke segala arah.
Yue Chenxi berseru, ini Xiao Chen. Orang yang terbang memang Xiao Chen. Wan Feng bergerak lebih cepat di dalam bola cahaya. Pada akhirnya, angin telapak tangan Wan Feng memenuhi seluruh ruangan. Apakah jenius naga sejati tingkat raja benar-benar lambat? Anda bahkan tidak layak untuk diserang. Terima serangan lain dari saya. Telapak tangan surgawi tirani Yin yang ekstrim. Wang Feng terbang ke udara sambil tertawa riuh. Angin sedingin es yang tak terbatas di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuhnya. Suhu lingkungan tiba-tiba meningkat dengan cepat. Panas yang tiba-tiba ini bukan karena Wan Feng menaikkan suhunya tetapi karena dia menyerap semua energi Yin. Ketidakseimbangan antara Yin dan Yang hanya menyisakan energi yang murni yang kacau, yang membuat orang merasa udara menjadi jauh lebih panas. Saatnya kamu kalah. Wan Feng berteriak dengan ganas. Tanpa beranjak dari posisinya, dia mengirimkan serangan telapak tangan. Sebuah telapak tangan jatuh dari langit. Telapak tangan itu lebih kecil dari telapak tangan orang dewasa, namun memberikan kesan menutupi langit seolah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat telapak tangan jatuh, Yang Ki murni yang kacau di tanah terkompresi menjadi gumpalan api yang melesat ke segala arah seperti ribuan anak panah yang diluncurkan pada saat yang bersamaan. Bang, 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 api itu menghantam gedung-gedung istana klan Wan dan meledak dengan energi yang mengerikan. Itu menghancurkan semua bangunan ini hingga berkeping-keping, memenuhi udara dengan debu. Teknik bela diri yang aneh dan mengejutkan. Ia menggunakan Yin dan Yang Ki untuk membentuk serangan. Para kultivator generasi tua tercengang melihat hal ini merupakan pembuka mata yang bagus bagi mereka. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Energi mental di lautan kesadarannya melonjak dengan cepat, dia tidak menahannya. Cahaya ungu menyala di kedalaman mata kanan Xiao Chen, dan cahaya putih berkedip di mata kirinya. Kedua lampu itu sama cemerlangnya dengan bintang, memancarkan sinarnya kemana-mana dan tampak megah. Diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen menunjuk ke depan, dan energi mentalnya segera terkuras habis. Dua berkas cahaya terbang keluar, membentuk diagram Taiji dalam sekejap. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan segala macam fenomena misterius muncul. Diagram api Taiji Yin Yang muncul dalam kondisi paling mengerikan. Bang! Diagram Taiji memancarkan cahaya keemasan cemerlang saat berbenturan dengan telapak tangan itu. Suara ledakan yang intens terdengar dari sana. Sebuah lubang besar tanpa dasar tiba-tiba menganga di tanah. Telapak tangan yang terbuat dari Yin Qi dan diagram Taiji meledak secara bersamaan. Wan Feng mundur 100 meter, tapi Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Keterkejutan muncul di wajah Wan Feng. Dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan ahli terkenal di alam atas tidak akan berani berbenturan langsung dengan telapak tangan surgawi tirani Yin ekstrim ini, namun Anda, semut dari alam bawah, berhasil memblokirnya. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan tenang, kamu hanya melihat langit dari sumur. Ada banyak hal yang tidak dapat Anda bayangkan di dunia ini. Tidakkah Anda ingin membandingkan kecepatan dengan saya? Baiklah, saya akan bersaing dalam kecepatan dengan Anda sekarang. Mari kita lihat siapa yang benar-benar tidak layak untuk diserang. Catatan TL, melihat langit dari sumur, ini berarti pandangan dunia yang terbatas, berpikir bahwa apa yang dilihatnya adalah keseluruhan dunia. Ini menggambarkan orang yang bodoh dan berpikiran sempit. Aum, Xiao Chen mengeksekusi kesempurnaan agung Azure Dragon Cloud Soaring Art. Raungan naga tanpa batas datang dari dadanya saat 3 gambar Azure Dragon tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Berubah menjadi sinar Azure Light yang tak terlihat, Xiao Chen menembak ke arah Wan Feng, dia sekarang 4 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bang, 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 lampu pedang tajam memancar seperti hujan lebat di tengah badai. Mereka terbang tanpa henti ke arah Wan Feng saat guntur bergemuruh di langit. Pada suatu saat, atribut abadi muncul di guntur. Guntur itu abadi, tidak pernah memudar, menekan pemahaman dasar Wan Feng tentang keinginan es. Xiao Chen tidak repot-repot membuang waktu bersama Wan Feng. Dia hanya menyerang ke depan, menempel erat padanya. Dia mengandalkan kesempurnaan agung Azure Dragon Cloud Soaring Art untuk terus memaksa Wan Feng mundur. Bang, 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 Wan Feng tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiao Chen. Keadaan guntur abadi Xiao Chen dan api sejati guntur ungu bekerja sama untuk menekan keinginan es. Wan Feng memucat saat dia mundur terus-menerus. Xiao Chen dengan kejam menekan kebiadaban Wan Feng sebelumnya. Wan Feng meraung dengan ganas beberapa kali, ingin mencoba membalikkan keadaan. Namun, Xiao Chen selalu memaksanya mundur tanpa menunjukkan emosi apapun. Enyahlah, telapak tangan surgawi tirani Yin yang ekstrim. Setelah beberapa kali gagal, Wan Feng menjadi sangat marah. Dia membakar intisarinya dan mengirimkan telapak tangan yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kemanapun telapak tangan lewat, ruang angkasa runtuh. Air mata spasial seperti air mata yang terlihat di selembar kertas muncul, sebuah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, Wan Feng, ini kartu trufmu. Kalau begitu,
Aku akan mengembalikan kata-katamu sebelumnya padamu. Kemasi harga diri Anda yang tidak berharga itu. Di masa depan, saat Anda datang ke alam kubah langit, jagalah ekor Anda di antara kedua kaki Anda. Formula karakter kekuatan, kecakapan tempur 33 kali lipat, kembalinya naga Azure. Laut tak terbatas muncul di belakang Xiao Chen, dan 9.999 pilar air melesat ke langit. Setiap pilar air membuat lubang hitam pekat di angkasa. Cahaya pedang sepanjang 3 km meledak dari pedang Xiao Chen, naik dari tanah ke langit. Ketika apokaliptik itu terwujud, ekspresi ketakutan muncul di mata Wan Feng untuk pertama kalinya. Bang! Ketika Xiao Chen mengayunkan cahaya pedang itu, dia segera menghancurkan telapak tangan yang menghancurkan bumi itu menjadi kehampaan. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Lampu pedang tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus maju dan mendarat di Wan Feng, dan menjatuhkannya ke belakang seperti karung pasir. Wan Feng tampaknya juga memiliki harta karun rahasia tingkat tinggi yang bertahan, karena dia tidak dibelah menjadi dua. Namun, kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang melukai seluruh organ internalnya. Dia membutuhkan lebih dari sebulan untuk pulih. Saat bertarung melawan Sima Hong, Xiao Chen telah memperoleh pengalaman dalam mengeksekusi formula karakter kekuatan bersama dengan kembalinya naga Azure. Jadi kali ini, dia sudah bersiap. Setelah Xiao Chen mendarat, dia dengan cepat meminum pil obat kelas atas untuk mengisi kembali darah dan qi. Meskipun pil ini tidak memiliki efek khusus yang memungkinkannya segera pulih, dia tidak akan berada dalam kondisi tidak berdaya seperti sebelumnya. Xiao Chen melirik Feng Feixue, yang berada di belakang Wan Baolou. Kemudian, dengan jubah putih berlumuran darah, dia terus berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Xiao Chen, bahkan Wan Feng, utusan penyambutan pun tidak. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen akan berhasil mengalahkan Wan Feng, yang tak tertandingi di mata semua orang. Dia telah mengirim Wan Feng terbang jauh, kelangsungan hidup dan lokasinya sekarang tidak diketahui. Perkembangan ini sangat menakutkan Wan San sehingga dia bersembunyi di balik Wan Baolou, gemetar ketakutan. Dia gemetar, ayah, dia datang. Apa yang harus kita lakukan? Wan Baolou mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Dia juga sedikit gemetar. Dia dengan paksa menarik dirinya ke atas dan berkata, sial. Mengapa para penjaga itu belum datang? Orang ini sudah kehabisan tenaga. 4.000 penjaga pasti bisa melemahkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Semua rute menuju istana klan Wan memiliki pos pemeriksaan yang harus dilewati setiap orang. Di lokasi tersebut, para penjaga klan Wan berteriak dengan sedih tanpa henti. 4 atau 5 raja bela diri berbaju hitam menunggu di setiap pos pemeriksaan ini. Setiap penjaga yang mendekati pos pemeriksaan akan mati di tangan marsial monark berjubah hitam yang keras kepala. Mengingat budidaya mereka, para penjaga ini bisa melupakan upaya melewati pos pemeriksaan ini. Di gedung tinggi bersama 4 atau 5 pelayan, Jin Dabao menyaksikan situasi di bawah dengan penuh semangat. Tuan Muda, kami telah menutup akses dari 8 arah. Tak satu pun penjaga berhasil melewati pos pemeriksaan. Bahkan ketika Tuan Muda bergerak, orang-orang ini masih berani mencoba menerobos. Mereka benar-benar melebih-lebihkan kekuatan mereka. Tuan Muda, semuanya berjalan sesuai harapan. Kami memusnahkan orang-orang ini dengan menjentikkan jari. Sekelompok pelayan bergegas menyanjung Jin Dabao. Dari ekspresi santai Jin Dabao, dia tampak menikmati dirinya sendiri. Dia mengabaikan sanjungan itu dan tersenyum. Itu hanya kentang goreng kecil. Tidak ada yang lebih dari itu. Apakah Tuan Gendut ini benar-benar orang yang begitu bersemangat? Bang! Tepat setelah Jin Dabao berbicara, sesosok tubuh jatuh dari atap, menghancurkannya menjadi debu. Sosok ini mendarat di depan Jin Dabao, mengejutkannya. Si gendut itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan cepat bersembunyi di balik beberapa pelayan. Namun, ketika Jin Dabao melihat siapa orang itu, dia tertawa keras. Dia mendorong para pelayannya ke samping dan segera berjalan mendekat. Tentu saja, orang yang jatuh dari langit tidak lain adalah utusan penyambutan dari Istana Dewa Bela Diri Alam Kunlun, Wan Feng. Kembalinya naga Azure oleh Xiao Chen telah membubarkan intisari Wan Feng sepenuhnya, melukai semua organ internalnya. Cedera internal dan eksternal Wan Feng sangat menyedihkan. Seseorang sekuat dia menjadi lemah seperti orang cacat. Setelah terbatuk-batuk hebat, Wan Feng memuntahkan seteguk darah. Dia melihat sekelilingnya dan melihat Jin Dabao tertawa di depan. Ekspresi jijik dan jijik muncul di mata Wan Feng. Lalu, dia dengan santai berkata, saya ingat kamu. Anda adalah tuan muda dari Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas Negara Tang Besar. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Temukan saya tempat untuk memulihkan diri, dan saya akan mempertimbangkan untuk mengembalikan inti roh Azure Luan itu kepada Anda. Jin Dabao terkekeh dan berkata, Saudara Feng benar-benar sesuai dengan reputasimu. Meskipun sekarang kamu terlihat lebih buruk dari segumpal kotoran, kamu tetap murah hati.
Beberapa dari Anda, mengapa Anda tidak membantu saudara Feng berdiri? Cepat pergi. Ketika Wan Feng mendengar kata-kata itu, niat membunuh muncul di hatinya. Sialan gendut, ketika aku pulih dari ini, kamu akan menjadi orang pertama yang aku musnahkan. Namun, saat ini, Wan Feng terluka parah dan tidak bisa berbuat banyak. Dia melihat para pelayan yang membantunya berdiri dan tersenyum. Beberapa dari kalian cukup bijaksana. Saya adalah utusan penyambutan dari alam atas. Bekerja untuk saya akan memberi Anda hasil yang tak terbayangkan. Perlakukan aku dengan baik, dan aku mungkin bisa membawamu ke alam Kunlun. Tiba-tiba, para pelayan melepaskan Wan Feng, yang baru saja mereka bantu, menyebabkan dia terjatuh kembali dengan ledakan yang menyentak luka di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Jin Dabao berkata dengan marah, apa yang kalian lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah utusan penyambutan dari alam atas, saudara Feng? Jika kamu menyinggung perasaannya, dia bisa menghancurkan seluruh keluargamu dengan satu jari. Saudara Feng, izinkan saya membantu Anda berdiri. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Menyeret tubuh gemuknya dan menggerakkan pantatnya ke kiri dan ke kanan, Jin Dabao berjalan dengan angkuh. Kemudian, dia membantu Wan Feng berdiri sekali lagi. Aku akan bertahan. Selama ini, Wan Feng menahan amarahnya. Dia hanya ingin mencari tempat untuk memulihkan diri sebelum kembali lagi di masa depan untuk menangani sekelompok orang ini. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya masih bisa menanggung cedera kecil ini. Bantu aku turun dulu. Jin Dabao melonggarkan cengkeramannya sambil terkekeh. Tidak masalah. Tuan gemuk ini akan menurunkanmu. Berdiri diam. Jangan bergerak sama sekali. Itu benar, itu benar. Pertahankan postur ini. Tiba-tiba, jantung Wan Feng mulai berdebar kencang. Dia belum bisa berdiri dengan stabil sejak awal. Tapi sebelum dia menyadari ada sesuatu yang salah dan bereaksi, dia menerima pukulan keras di pantatnya. Dia memantul seperti bola karet saat dia terjatuh dari atas gedung ke bawah. Bang, bang, setelah jatuh dari ketinggian 100 meter, Wan Feng terpental 2 kali setelah menyentuh tanah. Dia memuntahkan seteguk darah lagi sambil mengerang kesakitan. Di atas gedung, Jin Dabao menarik kembali kaki yang dia gunakan untuk menendang. Kemudian, dia melihat ke bawah bersama para pelayannya. Ketika mereka melihat Wan Feng yang menyedihkan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Saudara Feng, maaf soal itu. Bokongmu terlihat terlalu indah. Tuan gemuk ini tidak bisa menolak. Saya menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda. Jin Dabao terkekeh sambil mengipasi dirinya dengan kipas emasnya. Rahangnya bergetar terus-menerus. Wan Feng, yang tergeletak di tanah, menjadi marah karena malu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti, Jin gemuk ini tidak peduli sedikit pun padanya. Sejak awal, Jin Dabao telah mempermainkannya. Wan Feng berjuang untuk berdiri. Kemudian, dia mendongak dan berkata pada Jin Dabao, sial, gendut. Tertawalah selagi bisa. Di masa depan, setelah aku pulih, aku akan membunuh seluruh klan Jinmu. Jika pandangan bisa membunuh, Jin Dabao pasti sudah tercabik-cabik. Dasar bajingan, beraninya kamu memarahi tuan muda klan kami. Anda pasti bosan dengan hidup. Aku akan menenggelamkanmu dengan ludahku. Pui. Sebelum Jin Dabao bisa mengatakan apapun, para pelayan yang bersamanya menemukan kesempatan untuk menyanjungnya lebih jauh. Mereka segera mulai meludahi Wan Feng. Dengan upaya gabungan dari para pelayan, air liur turun tanpa henti. Wan Feng berubah menjadi hijau karena terkejut. Tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini sejak dia memasuki Sekte Yin Ekstrim. Bahkan penghinaannya di masa lalu tidak separah ini. Tanpa diduga, para pelayan kasar dari alam bawah menindas Wan Feng seperti ini dengan ludah. Namun, pada saat ini, Wan Feng tidak punya cara untuk mengatasi hal ini. Dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang terluka parah di sepanjang jalan, terlatih-tatih, takut akan lebih banyak ludah yang mendarat di tubuhnya. Jin Dabao melambaikan tangannya dan tersenyum. Hentikan. Apa yang diajarkan Tuan Gemuk ini padamu di masa lalu? Ini adalah saudara Feng dari alam Kunlun. Jarang sekali dia datang ke alam kubah langit, dan beginilah caramu memperlakukannya. Wan Feng berhenti bergerak dan menyeka ludah yang mendarat di tubuhnya. Dia menghela nafas lega. Setidaknya si gendut ini tahu seberapa jauh harus melangkah, dia tidak berani menyinggung perasaannya sepenuhnya, mendorongnya ke tepi jurang. Hah! Angin kencang bertiup. Ketika Wan Feng mendongak, dia melihat tutup peti mati emas jatuh dari langit. Kemudian, benda itu menabraknya. Dampaknya membuat Wan Feng terlempar ke udara. Hidungnya mengalah, dan beberapa giginya lepas dari mulutnya bersama dengan darah yang dimuntahkannya. Wan Feng berputar lebih dari 100 putaran di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Saat itu, Jin Dabao sudah turun dan memegang tutup peti matinya sekali lagi, tertawa tanpa perasaan. Kalau tidak sakit atau gatal, pengobatannya apa?
Ini lebih mendebarkan bukan, Saudara Feng? Hehe, Saudara Feng sangat menyukainya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, mari kita lakukan beberapa kali lagi. Mendengar langkah kaki Jin Dabao yang tiba-tiba mendekat membuat Wan Feng yang hampir pingsan terkejut dan terbangun. Pada saat ini, senyuman tak tahu malu Jin Dabao tampak seperti senyuman iblis. Faktanya, iblis pun tidak seseram orang ini. Memikirkan kemalangannya sebelumnya, Wan Feng tiba-tiba bereaksi. Dia dengan cepat mengeluarkan Azure Luan Spirit Core dari cincin spasialnya dan menawarkannya, sambil berkata, saya salah. Aku akan mengembalikan inti roh ini kepadamu, dan kita tidak akan lagi berhutang satu sama lain. Jin Dabao terkekeh dan berkata, apa katamu? Saya tidak mendengar Anda, rasanya menyenangkan. Bang, tepat setelah Jin Dabao selesai berbicara, tutup peti matinya yang lebar kembali runtuh. Wan Feng terbang ke udara sekali lagi, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuhnya membeku. Rasanya mati lebih baik dari ini. Saya benar-benar tidak tahu kalau Saudara Feng mempunyai hobi seperti itu. Kalau begitu, meskipun hal ini menyulitkan Tuan Gendut ini, aku akan melakukannya beberapa kali lagi. Ketika Jin Dabao bergerak, dia tidak melakukan pukulan apapun. Kali ini, Wan Feng benar-benar kehilangan semua kepura-puraannya. Dia segera menyerahkan inti roh dan berteriak dengan air mata berlinang, Tuan Jin, saya salah. Aku seharusnya tidak bekerja sama dengan klan Wan untuk menipumu. Apa katamu? Bicaralah lebih keras. Tuan Gendut ini tidak memiliki kultivasi Saudara Feng. Jin Dabao tertawa sambil meletakkan tutup peti mati di depannya. Putong, Wan Feng berlutut di tanah. Dia menahan rasa sakit yang tak terlukiskan saat dia berteriak, Tuan Jin, saya benar-benar salah. Saya tidak lagi berani mencoba dan menipu Anda lagi. Jin Dabao tersenyum dan berkata, sudah lama ku bilang. Tuan Gendut ini belum pernah mengalami kerugian apapun sebelumnya. Karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, Tuan Gendut ini akan bermurah hati dan memaafkanmu. Harta karun di tubuhmu seharusnya tidak cukup untuk menutupi kehilangan Tuan Gemuk ini. Ketika Jin Dabao melambaikan tangannya, para pelayannya mengerti apa arti lemak itu. Mereka segera bergegas maju dan menelanjangi Wan Feng, mengambil segala sesuatu yang berharga. Pada saat ini, Wan Feng tidak dapat mengumpulkan sedikit pun perlawanan. Kemarahan memenuhi hatinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Segera, para pelayan telah melucuti segalanya, meninggalkannya telanjang di tanah. Tuan muda, benda ini yang paling berharga. Tampaknya itu adalah harta karun rahasia tingkat tinggi. Salah satu pelayan pria mengulurkan rompi bagian dalam yang rusak, yang dia serahkan kepada Fatih Jin seolah-olah dia sedang memberi penghormatan kepada seorang raja. Mata Jin Dabao berbinar. Dia tersenyum dan berkata, tidak heran bocah ini begitu sombong. Ternyata dia mengenakan harta karun rahasia tingkat tinggi. Ayo pergi dan lihat bagaimana situasi di istana klan Wan. Lihat apakah ada yang bisa kita peroleh dari sana. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Kita tidak bisa membiarkannya telanjang di sini. Bagaimanapun juga, dia masih menjadi utusan penyambutan dari daratan Kunlun. Jin Dabao berpikir sejenak dan mengeluarkan celana dalam dari cincin spasialnya. Kemudian, dia melemparkannya ke Wan Feng dan berkata dengan linglung, ini sudah dianggap sangat baik bagiku. Jangan lupa bersyukur karena Tuan Gendut ini memberimu celana dalam. Itu, sepertinya celana dalam wanita, Tuan muda. Sial, hobi Tuan Gemuk ini sudah terungkap. Saya tidak terlalu malu menghadapi dunia. Ayo lari cepat. Jin Dabao dengan cepat berlari ke depan dengan kecepatan kilat. Para pelayan saling bertukar pandang. Sejak kapan orang ini punya rasa malu? Setelah semua orang pergi, Wan Feng yang telanjang memeluk celana dalam berwarna merah berbunga-bunga itu dan meringkuk. Dia tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Kesedihan yang luar biasa terlihat dari tangisannya yang terdengar sangat memilukan. Mereka yang tidak mengetahui situasinya akan mengira bahwa dia adalah seorang perawan yang telah diperkosa oleh puluhan pria. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tentu saja, orang-orang di alun-alun tidak mengetahui kemalangan Wan Feng. Jika tidak, mata mereka akan melotot dan mulut mereka ternganga. Pada saat ini, pandangan mereka terfokus pada pendekar berjubah putih yang berjalan dengan mantap menuju Feng Feixue. Saat ini, kondisi Xiao Chen sepertinya tidak dalam kondisi baik. Dia tampak seperti berada di ambang kehancuran. Namun, Wan Baolou dan putranya, yang berdiri di depan Feng Feixue, masih gemetar ketakutan, tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk bergerak. Tidak ada yang tahu pasti seberapa kuat Xiao Chen sekarang. Dia bahkan mengalahkan seseorang sekuat Wan Feng. Jika dia masih memiliki beberapa kartu truf, mengambil tindakan sekarang hanya akan mengakibatkan kematian mereka. Pasangan ayah dan anak ini menjalani kehidupan yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Hari-hari mereka jauh lebih baik daripada hari-hari orang biasa. Semakin kaya seseorang, semakin takut akan kematian. Pasangan ayah dan anak itu menyadari bahwa mereka tidak dapat maju atau mundur ketika mereka melihat Xiao Chen mendekat. Mereka tidak berani maju dan melawan,
tetapi mereka juga tidak tega menyerahkan Feng Feixue, yang telah mereka habiskan begitu banyak usaha. Cukup, tepat pada saat ini, dengusan dingin dan tumpul tiba-tiba bergema di mana-mana. Suara itu mengandung energi yang tak terbatas. Satu kata itu bergema seperti guntur, mengguncang langit dan bumi, menekan Xiao Chen seperti gunung. Kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari kemampuan Xiao Chen. Hanya auranya saja yang mencegahnya bergerak, membuat kakinya terasa kelam. Wan Baolou bersukacita, berkata, nenek moyang sedang bergerak. Seorang lelaki tua berjubah bersulam sepertinya muncul entah dari mana, tiba di hadapan Xiao Chen dan menghalangi jalannya. Dia menatap Xiao Chen dengan serius. Para tamu di alun-alun semuanya menunjukkan keheranan di wajah mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, Blademan berjubah putih tidak bisa terus maju lagi. Sage dari klan Wan telah mengambil tindakan. Bukankah ada rumor bahwa jika ada yang mengambil tindakan melawan Xiao Chen di alam kubah langit, akan ada konsekuensi yang mengerikan? Rumor belum tentu benar. Terlebih lagi, Xiao Chen telah mendorong klan Wan sejauh ini. Jika mereka masih tidak bergerak, dia akhirnya akan membawa pergi Feng Feixue, dan mereka akan kehilangan muka di hadapan semua orang di dunia. Sebenarnya, saat ini, Xiao Chen sudah kehabisan tenaga. Seorang martial sage dapat menghabisinya dalam satu gerakan. Saya tidak yakin akan ada konsekuensi yang mengerikan. Segala macam diskusi pun terjadi. Meskipun ada rumor bahwa jika para petapa bela diri dari alam kubah langit bertindak melawan pembawa keberuntungan, akan ada konsekuensi yang mengerikan, kebanyakan orang mengabaikan rumor tersebut. Ketidakpercayaan ini karena Xiao Chen terlihat lemah saat ini. Pertama, dia telah mengalahkan 36 martial monarch, lalu, 8 dewa penjaga agung, dan yang terakhir, Wan Feng dari alam Kunlun. Semua pencapaian ini sungguh luar biasa untuk dibayangkan. Kultivasi Xiao Chen saat ini membatasi jumlah intisari yang dimilikinya. Meski belum seluruhnya dibelanjakan, seharusnya hampir habis. Setiap martial monarch di antara mereka harus bisa menghentikan Xiao Chen jika mereka berani mencoba. Apalagi seorang martial sage dalam kondisi sempurna. Martial sage dari klan Wan berkata, teman kecil, kamu telah menyebabkan keributan besar di klan Wan dan menunjukkan kekuatanmu di hadapan semua orang. Klan Wanku menderita kerugian besar karenamu. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu atas masalah hari ini. Sebenarnya, orang ini telah merasakan Xiao Chen saat Xiao Chen memasuki istana klan Wan. Namun, karena takut dengan rumor tersebut, dia tidak berani mengambil tindakan. Pembawa keberuntungan adalah seseorang yang memegang keberuntungan di alam yang besar. Dia menikmati perlindungan Dao Surgawi. Martial Sage sudah menyentuh ambang Dao Surgawi. Jika mereka bertindak melawan pembawa keberuntungan, Dao Surgawi akan segera merasakannya. Sima Hong tidak percaya ini akan terjadi dan ingin membunuh Xiao Chen dengan paksa. Namun, Dao Surgawi memberkati dan melindungi Xiao Chen. Sima Hong tidak hanya gagal dalam usahanya, tapi dia juga akhirnya digantung di gerbang kota Sabre. Reputasinya terpukul parah, dan dia kehilangan muka. Dengan Sima Hong sebagai contoh, sage bela diri klan Wan harus berhati-hati. Jadi dia tetap bersembunyi dan tidak bergerak. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Xiao Chen mungkin adalah raja bela diri kelas rendah pertama yang menerima perlakuan sopan dari seorang petapa bela diri dalam 1000 tahun terakhir. Semua orang memandang Xiao Chen, menunggunya mengatakan sesuatu. Mereka merasa penasaran bagaimana dia akan menjawab. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi sampai saya bertemu orang yang saya temui. Tidak ada yang menduga jawaban seperti itu. Semua orang sangat heran. Tanpa diduga, Xiao Chen menolak saran dari martial sage. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Ekspresi martial sage klan Wan membeku. Niat membunuh muncul jauh di matanya saat dia berkata, sudahkah kamu memutuskan untuk melakukan ini dengan cara yang sulit? Intisari yang luas melonjak di tubuh lelaki tua itu. Langit putih tiba-tiba berubah menjadi gelap, tampak lebih menakutkan daripada ekspresi lelaki tua itu. Orang ini sekarang sangat marah. Semua tamu bisa merasakan niat membunuh yang kuat di angin dan awan, seluas lautan. Sebelum aura itu, Xiao Chen tampak sekecil semut, atau bahkan mungkin tidak sebanding dengan semut. Xiao Chen berkata dengan tenang, saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti klan Wan. Yang ingin aku lakukan hanyalah melepas cadar merah itu dan bertanya padanya apakah dia berniat menikah dengan klan Wan atau tidak. Jika ya, saya akan segera pergi. Jika tidak, maka sesuai janjiku, aku akan membawanya pergi. Orang ini tahu betul bagaimana Feng Feixue datang ke klan Wan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xiao Chen naik untuk menanyakannya. Jika kamu bersikeras melakukan ini, jangan salahkan aku karena menindas seseorang yang lemah. Martial sage dari klan Wan akan mengambil tindakan. Orang-orang di sekitar sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika mereka melihat Xiao Chen, yang jubah putihnya sudah diwarnai merah darah, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kasihan. Siu, pada saat ini, situasinya berubah.
Paket yang dibungkus kain hitam di punggung Xiao Chen terbelah, dan sebuah kotak kayu persegi panjang sederhana terbang keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Itu seperti dinding tak berbentuk yang keluar dari kotak kayu. Pada saat itu, tekanan dari aura marsial Sage menghilang, dan Xiao Chen memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Ekspresi marsial Sage Klan Wan berubah menjadi serius saat dia berseru, "Senjata ilahi." Senjata ilahi terkenal di seluruh benua Tianwu. Marsial Sage dari Klan Wan tidak lagi berani mengulur-ulur waktu, jadi dia segera bergerak. Namun, semuanya sudah terlambat. Kabisa, 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 kabisa. Keempat sisi kayunya hancur dan senjata ilahi, pedang alam semesta surgawi, melayang dengan tenang di udara. Aura kuno dan perkasa muncul darinya. Momentum gerakan marsial Sage Klan Wan runtuh tanpa Xiao Chen harus melakukan apapun. Segel suci di lautan kesadaran Xiao Chen berubah menjadi gumpalan api emas, terbakar dengan cepat. Energi ajaib menyebar ke seluruh tubuhnya, memberinya hak sementara untuk menggunakan senjata ilahi. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan dengungan pedang yang bergema menembus awan. Senjata ilahi terbang ke tangannya, dan langit serta bumi langsung menjadi gelap. Matahari, bulan, dan bintang semuanya muncul. Ribuan orang di alun-alun merasa seperti mereka berdiri di tengah pemandangan bintang yang tak terbatas. Xiao Chen menggenggam senjata ilahi dengan erat dan merasakan energi yang tak tertandingi mengalir melalui meridiannya. Dia merasa seperti dia bisa memetik bintang dan menjatuhkan bulan, menjungkir balikkan alam semesta, segalanya tampak mungkin. Mencacah. Xiao Chen berteriak dengan ganas dan menyerang dengan pedang. Langit dan bumi mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka hanya melihat marsial Sage yang kuat dan kuat terbang mundur. Ruang hancur dimanapun marsial Sage lewat. Dia terbang untuk jarak yang tidak diketahui sebelum menabrak gunung di luar kota Wan Clan dan menghancurkannya. Senjata ilahi kembali ke sarungnya, dan energi kuat keluar dari tubuh Xiao Chen. Sekarang, dia merasa pusing dan sangat lemah. Xiao Chen bahkan telah mengirim leluhur Wan Clan terbang. Wan Baolou dan Wan San ketakutan hingga gemetar. Mereka benar-benar kehilangan keberanian dan melarikan diri dengan menyedihkan. Xiao Chen mengumpulkan akal sehatnya dan terus berjalan di hadapan semua orang. Jarak antara dia dan Feng Feixue semakin pendek dengan setiap langkah yang diambilnya. Segera, dia tiba di hadapannya. Orang ini benar-benar berhasil berjalan. Raja bela diri tidak bisa menghentikannya, dan 8 dewa penjaga agung tidak bisa menghentikannya. Sekarang, bahkan seorang marsial Sage tidak bisa menghentikannya. Adegan luar biasa ini terjadi di hadapan semua orang. Semua tamu terguncang, mereka menganggap pengalaman ini tak terlukiskan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jauh di kejauhan, di gunung yang ditabrak oleh marsial Sage Klan Wan, marsial Sage Klan Wan berjalan keluar dari awan debu yang tersisa. Dia mengalami luka yang sangat dalam hingga tulang dadanya terlihat. Kemampuan regeneratif tubuh Sage tampaknya tidak berfungsi. Darah mengalir terus-menerus dari lukanya. Sialan bocah nakal itu. Tanpa diduga, dia membawa senjata ilahi. Mari kita lihat berapa kali lagi kamu bisa menggunakannya, teriak marsial Sage Klan Wan dengan marah. Bang! Saat marsial Sage Klan Wan hendak melayang ke udara, angin palem yang kuat menerobos ruang dan menjatuhkan marsial Sage Klan Wan kembali. Serangan ini berasal dari An Zixuan dari Istana Myriad Vien, yang telah berjanji untuk menjaga Xiao Chen tetap hidup. Seorang Zixuan, sejak kapan istana segudang iblismu mengganggu urusan klan Wanku? Saat menghadapi marsial Sage Klan Wan yang mengamuk, An Zixuan tidak bisa berkata banyak. Saya akan melakukan apa yang saya mau. Anda tidak berhak memutuskan apa yang saya lakukan. Tetaplah di sini dan tunggu. Marsial Sage Klan Wan sangat marah. Namun, dia bukanlah tandingan An Zixuan sejak awal. Terlebih lagi, dia saat ini sedang terluka. Dia tidak punya cara untuk mengalahkan An Zixuan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, Xiao Chen membuka kancing batasan Feng Feixue. Kemudian, dia perlahan-lahan melepaskan cadar merah di kepalanya, memperlihatkan seorang gadis cantik, yang cukup cantik untuk menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Mata Feng Feixue sedikit berkabut saat dia tersedak. Kamu benar-benar datang. Xiao Chen tersenyum tipis. 4 tahun lalu, di luar kota Mohe, saya berjanji akan melakukan satu hal untuk Anda. Saya akan menepati janji saya selamanya, jadi saya pasti akan datang. Xiu. Xiao Chen melepaskan potongan kain di dahinya dan memanggil tahta merah. Pertama, dia membantu Feng Tianming yang terluka parah, lalu dia membawa Feng Feixue ke atas. Akhirnya, mereka berubah menjadi gumpalan awan merah dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Kerumunan hanya menarik pandangan mereka setelah sekian lama. Ketika mereka melihat ke alun-alun yang sangat bobrok, mereka hanya bisa menghela nafas. Klan Wan yang luas, dengan 36 raja bela diri, 8 dewa penjaga agung, dan seorang petapa bela diri, masih menjadi mainan di tangan Xiao Chen, menderita kerugian besar. Setelah ini, reputasi Klan Wan akan turun drastis.
Kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mempertahankan posisi mereka sebagai asosiasi pedagang terkemuka di dunia. Seorang jenius naga sejati tingkat raja memang luar biasa. Alam kubah langit benar-benar tidak bisa menahannya. Bahkan Kaisar Guntur pun tidak begitu tidak terkendali saat itu, menantang asosiasi pedagang terkemuka di dunia karena sebuah janji. Sulit membayangkan bahwa Xiao Chen benar-benar berusaha keras menuju klan Wan dan membawa seseorang pergi, semua demi sebuah janji. Para tamu mendiskusikan kejadian sebelumnya. Di dunia yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu ini, masih ada seseorang yang menepati janjinya seperti itu, menantang bahaya di dunia ini. Ini adalah kualitas yang langka. Hal ini terutama terjadi ketika mempertimbangkan konsekuensinya dan mengetahui bahwa seorang martial sage berhasil menguasai benteng. Meski mengetahui semua ini, Xiao Chen mempertaruhkan nyawanya dan benar-benar bergegas. Ayo pergi, tidak ada apapun untuk kita di sini. Pernikahan akbar ini hanyalah lelucon yang dibuat oleh klan Wan. Para tamu bubar, menuju ke gerbang istana klan Wan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di perbendaharaan bawah tanah istana klan Wan, para ahli yang menjaga tempat itu terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Dari penampakan mayatnya, mereka dibunuh dengan satu serangan. Di dalam perbendaharaan, sekelompok orang berpakaian hitam dengan bersemangat menjarah semua harta karun yang disimpan di sana. Salah satu dari orang-orang berpakaian hitam menonjol dari yang lain. Dia memiliki tubuh yang sangat gemuk. Jelas sekali, dia telah memaksakan diri mengenakan pakaian hitam, yang terlihat sangat ketat seolah-olah akan terbelah kapan saja. Tuan muda, tanpa diduga, perbendaharaan klan Wan ini begitu mudah untuk dibobol. Kami menjadi kaya kali ini. Si gendut terkekeh dan berkata, saudara Xiao milikku itu terlalu hebat. Dia bahkan berhasil melukai 8 dewa penjaga agung. Jika tidak, kita juga tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Kelompok orang ini seperti sekawanan serigala lapar yang berhasil masuk ke kandang domba. Mereka berpindah-pindah terus-menerus. Berbagai harta karun di gudang lenyap dengan cepat. Biasanya, meskipun banyak orang yang mengamati kekayaan markas klan Wan, tidak ada yang akan berhasil jika 8 dewa penjaga agung berjaga-jaga. Hari ini, 8 dewa penjaga agung semuanya terluka parah. Jin Dabao memimpin Raja Bela Diri klan Jin dan menggerebek perbendaharaan klan Wan, mendapatkan keuntungan besar dari hal ini. Jika Wan Baolou mengetahui penjarahan perbendaharaan, dia akan marah setengah mati. Setengah dari kekayaan klan Wan disimpan di sana. Klan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dari kerugian sebesar itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di atas alun-alun istana klan Wan, Guru Wan Feng, Pak Tua Yin Ekstrim, menyaksikan situasi berantakan di bawah tanpa ekspresi apapun. Feng Tua dari Sekte Langit Tertinggi berdiri diam di belakangnya. Feng Tua, kali ini, Sekte Langit Tertinggimu berhasil menerima seorang jenius dari alam bawah. Dia mungkin tidak lebih lemah dari pewaris sebenarnya dari sekte utamamu seperti dia sekarang. Feng Tua tersenyum tipis dan berkata, Senior Ekstrim Yin melebih-lebihkan. Dibandingkan dengan para jenius lain yang dikumpulkan oleh Istana Dewa Bela Diri, akumulasinya sebagai Raja Bela Diri lebih lemah. Selain itu, dia belum mengalami perang yang sebenarnya. Orang tua Yin yang ekstrim berkata, itu benar. Kita akan tahu pasti apakah dia naga sejati atau bukan setelah dia menjalani pembaptisan di alam Kunlun. Orang tua Yin ekstrim berhenti sejenak sebelum menambahkan, kamu boleh pergi dulu. Meskipun lelaki tua ini tidak memiliki reputasi yang luar biasa, saya masih memiliki kemurahan hati. Saya tidak akan mengambil tindakan melawan Martial Monarch yang tidak penting. Ketika Feng Tua mendengar ini, dia menghela napas lega. Meskipun lelaki tua di hadapannya terlihat sangat ramah, dia terkenal karena keganasannya di alam Kunlun. Para kultivator dari ras lain semuanya takut padanya. Mengingat Xiao Chen mengalahkan murid orang tua Yin tertinggi di hadapan semua orang di dunia, Feng Tua khawatir orang tua itu tidak akan mampu menahan diri untuk tidak bergerak. Dalam kasus seperti itu, bahkan jika Xiao Chen memiliki senjata ilahi, hanya kematian yang menunggunya. Terima kasih banyak, senior. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, Feng Tua membungkuk sedikit dan berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke Sekte Langit Tertinggi. Setelah Feng Tua pergi, wajah Pak Tua Yin ekstrim tiba-tiba tenggelam. Dia melihat ke arah An Xixuan dan bergumam, tanpa diduga, anak kecil ini memiliki hubungan dengan para ahli ras Vian. Siu, menarik kembali pandangannya, orang tua Yin ekstrim itu berpikir keras. Kemudian, dia berhenti berpikir dan merobek ruang dengan tangannya. Dia memasuki robekan spasial dan muncul kembali di atap sebuah bangunan. Saat dia melihat ke arah Wan Feng, yang terbaring di tanah, mengenakan celana dalam wanita berwarna merah bunga, dia tersenyum dingin. Merasakan tatapan dari atas, Wan Feng mendongak. Dia hanya bisa gemetaran. Suaranya bergetar ketika dia berkata, Guru, murid telah mempermalukanmu. Saya hanya meminta kematian secepatnya. Orang tua Yin yang ekstrim memberinya senyuman dingin dan menjawab, mengapa saya harus membunuhmu? Jika bukan karena aku mengizinkannya, tidak ada yang bisa menyakitimu di alam kubah langit ini.
Ekspresi Wan Feng membeku. Dia berseru, "Guru, Anda melihat semuanya." Orang tua Yin ekstrim itu mengangguk dalam diam. Dia berkata, "Jadi, kamu tidak akan terlalu merendahkan lagi di masa depan, kan? Bahkan saat singa memburu kelinci, ia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Kamu bahkan bukan seekor singa. Apa gunanya semua kesombongan itu? Apa gunanya memikirkan semua hal duniawi ini? Percuma saja berkultivasi dan akan menghalangi Anda mencapai kesuksesan. Putuskan saja hubunganmu dengan klan Wan dan fokuslah sepenuh hati pada kultivasi. Jika ada yang mempermalukanmu, balas saja penghinaan itu 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat." Wan Feng tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dia mengerti apa yang dimaksud dan coba dilakukan oleh orang tua Yin ekstrim itu. Gurunya telah melihat semuanya dengan jelas dan menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pengalaman. Dia juga ingin menggunakan ini untuk membantu menenangkan kondisi mentalnya. "Terima kasih banyak atas pelajaran guru. Murid ini akan bertobat dengan tulus dan memperbaiki cara saya yang salah. Saya sama sekali tidak akan mempermalukan sekte Yin ekstrim." Orang tua Yin ekstrim tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan menarik Wan Feng. Kemudian, mereka terbang ke kejauhan. Setelah semua orang pergi, kegagalan pernikahan akbar di istana klan Wan resmi berakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ying Yue, yang memimpin Legiun Naga Kekaisaran, telah lama menunggu di perbatasan antara negara Jin besar dan negara Qin besar. Setelah Xiao Chen menyerahkan Feng Tianming dan Feng Feixue, dia menuju paviliun Sabat Surgawi sendirian. Paviliun pedang surgawi tetap damai seperti biasanya. Tidak ada yang menyadari bahwa Xiao Chen, yang baru saja kembali, telah melakukan sesuatu yang mengejutkan di negeri yang jauh. "Senior, untungnya saya tidak gagal. Saya belum kehilangan senjata ilahi." Setelah merasakan sendiri kekuatan senjata ilahi, Xiao Chen mendapatkan apresiasi yang lebih dalam karena Leng Tianhe meminjamkannya kepadanya. Leng Tianhe tidak terburu-buru mengambil kembali senjata ilahi. Dia menatap luka Xiao Chen sekilas dan berkata, "Jangan terburu-buru pergi. Biarkan aku melihat lukamu." Setelah bertarung terus-menerus dalam pertempuran besar, terutama menggunakan formula karakter kekuatan bersama dengan kembalinya Naga Azure, luka Xiao Chen mencapai tingkat yang mengerikan. Leng Tianhe menggunakan tangan kanannya untuk memegang pergelangan tangan Xiao Chen. Setelah memeriksa denyut nadi Xiao Chen, dia berseru kaget, "Tubuh fisikmu luar biasa kuat. Jika Raja Bela Diri lainnya memaksakan diri sekuat Anda, mereka pasti sudah kehilangan nyawa sejak lama." Namun, situasinya sekarang sedikit lebih baik. Dalam setengah bulan lagi, Anda akan meninggalkan alam kubah langit. Anda harus tinggal bersama saya selama periode waktu ini untuk mengobati luka Anda. Leng Tianhe secara pribadi merawat Xiao Chen, menggunakan sumber energinya sendiri dan pil obat jenis pengobatan kelas atas yang dikumpulkan oleh Paviliun Pedang Surgawi selama bertahun-tahun untuk membantu Xiao Chen sembuh dengan cepat. 7 hari kemudian, Xiao Chen pulih sepenuhnya. Dia menjadi lebih bersemangat dan bersemangat. Pertempuran di Istana Klan Wan memberi Xiao Chen pengalaman yang kaya, terutama pertarungannya dengan Wan Feng. Keinginan es Wan Feng telah memberinya motivasi yang besar. Sebelum Raja Bela Diri, para kultivator harus mencapai kondisi puncak sebelum mereka bisa mengalahkan seseorang yang berada di atas wilayah kultivasi mereka saat mereka dianggap jenius. Namun, setelah mencapai ranah Raja Bela Diri, keadaan puncak menjadi terlalu umum. Hanya ketika seseorang meningkatkan negaranya menjadi wasiat, barulah mereka bisa mengalahkan seseorang yang berada di atas wilayah kultivasinya. Alasan terpenting mengapa Wan Feng bisa meremehkan semua Raja Bela Diri di alam kubah langit adalah pemahamannya yang belum sempurna tentang kehendak es. Selain itu, intisarinya jauh lebih murni dan lebih banyak dibandingkan para penggarap alam kubah langit. Jika Wan Feng telah meningkatkan keinginan esnya satu langkah lagi, dia mungkin telah mengalahkan Xiao Chen, meskipun diagram api Taiji Yin Yang dan formula karakter kekuatan yang memperkuat teknik bela diri sebanyak 33 kali. "Saya harus memanfaatkan waktu saya sepenuhnya untuk mencoba dan memahami keinginan saya," kata Xiao Chen dengan tegas sambil mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen segera pergi mencari Leng Tianhe. Dengan kehadiran martial sage seperti itu, akan sangat sia-sia jika dia tidak pergi dan meminta petunjuk. Ketika Leng Tianhe mengetahui niat Xiao Chen, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, "Berapa umurmu sekarang? Kamu masih sangat muda, dan kamu sudah ingin memahami sebuah wasiat." Xiao Chen tidak bisa mengerti. Dia bertanya, "Mungkinkah itu ada hubungannya dengan usia?" Leng Tianyun mengangguk dan berkata, "Ini jelas tidak ada hubungannya dengan usia. Namun, beberapa orang hidup selama 5 atau 600 tahun, bahkan mencapai martial sage, dan mereka masih belum memahami keinginan mereka. Untuk memajukan suatu negara menjadi sebuah wasiat, ada beberapa faktor penting. Yang pertama adalah bakat, yang kedua adalah keluasan ilmu, dan yang ketiga adalah peluang. Bakat itu sederhana, itu mengacu pada pemahaman seseorang. Anda berhasil memahami sendiri teknik pedang 4 musim yang baru, jadi pemahaman Anda jelas tidak buruk.
Yang disebut luasnya pengetahuan mengacu pada pengalaman pribadi seorang kultivator. Ada banyak alam besar dan banyak fenomena aneh dan mendalam yang terjadi. Menurut Anda, berapa banyak yang pernah Anda alami? Bahkan jika kamu mencapai ini, tanpa kesempatan yang tepat, kamu tidak akan pernah bisa memahami keinginanmu. Xiao Chen tampak termenung. Namun, dia masih berkata dengan ragu, utusan penyambutan itu, Wan Feng, dia hanya 3 atau 4 tahun lebih tua dariku. Namun, dia sudah memperoleh pemahaman dasar tentang kemauan. Bagaimana itu? Leng Tianhe tersenyum tipis dan menjawab, itu sebenarnya bukan kemauan. Jika saya ingat dengan benar, Sekte Yin Ekstrim memiliki metode khusus untuk memperkuat keadaan es. Ini dapat meningkatkan kekuatan puncak es sebesar 20%. Jika dia benar-benar memahami suatu wasiat, kamu pasti tidak akan menjadi lawannya. Saya menjadi marsial sage 10 tahun yang lalu. Bahkan di dunia Kunlun, bakatku dianggap luar biasa. Namun, saya masih belum memahami keinginan saya sendiri. Memikirkan surat wasiat sangat sulit untuk dipahami. Xiao Chen mengerutkan keningnya. Tanpa diduga, bahkan Leng Tianhe belum memahami keinginannya. Leng Tianhe mungkin tidak kekurangan bakat atau pengetahuan yang luas. Kemungkinan besar dia tidak menemukan peluang. Leng Tianhe berdiri dan dengan santai melambaikan tangannya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk langsung berhembus ke dalam ruangan, membawa kehangatan lembut dan membuat seseorang bersantai dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Siu, tiba-tiba, Leng Tianhe mengulurkan tangannya, dan angin sejuk perlahan menghilang. Sebagai gantinya, angin dingin yang menusuk tulang bertiup. Kekuatan angin tidak berubah, tetapi ketika bertiup ke arah Xiao Chen, rasanya lebih menyakitkan daripada sayatan pisau. Ledakan, Leng Tianhe menggerakkan tangannya lagi, dan angin kencang berputar, menderu-deru di dalam ruangan dan mengguncang perabotan di dalamnya. Ci. Seketika itu juga, angin kencang berhenti bertiup dan berubah menjadi ribuan anak panah angin yang melesat ke ruangan penuh lubang. Sinar matahari bersinar melalui lubang-lubang itu. Ketika berkas cahaya menyatu, mereka membentuk cahaya berbintik-bintik, menerangi seluruh ruangan. Ketika Xiao Chen melihat semua ini, dia tidak bisa menahan keheranannya. Leng Tianhe berhasil membuat angin sederhana menampilkan berbagai adegan di bawah manipulasinya. Mengingat budidaya Xiao Chen, dia tidak akan mampu melakukan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk pertunjukan ini. Leng Tianhe dapat menghasilkan angin sejuk atau angin kencang yang cukup kuat untuk meledakkan atap. Namun, dia tetap tidak bisa melakukannya dengan mudah. Dia menarik tangannya dan bergumam, saya telah memperoleh pemahaman dasar tentang keinginan angin. Yang aku kekurangan hanyalah kesempatan, dan aku bisa memajukan keadaanku menjadi sebuah wasiat. Anda tidak dapat menggunakan demonstrasi sebelumnya sebagai contoh untuk diikuti. Ini seharusnya hanya digunakan untuk memperluas wawasan Anda. Ada perbedaan besar antara guntur dan angin, adapun cara memahaminya, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Xiao Chen dengan cepat memberi hormat dengan tangan sebagai ucapan terima kasih. Demonstrasi ini memang memperluas wawasannya. Dia menemukan bahwa pemikirannya sebelumnya terlalu membatasi.